Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada beberapa hal persembahan bagi kita orang Kristen. Ini tidak saya sebutkan semuanya. Cuman beberapa hal yang ingin sampaikan pada saat pagi hari ini. Di sini akan saya sampaikan ada 4 hal. Yang pertama, persembahan perpuluhan. Yang kedua adalah persembahan kolekte atau persembahan kebaktian. Yang ketiga, persembahan buah sulung. Dan yang keempat adalah persembahan syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita akan belajar tentang persembahan-persembahan itu. Kita akan mulai dari persembahan perpuluhan. Mengapa harus ada persembahan perpuluhan? Tujuan dari persembahan perpuluhan ialah agar ada perbendaharaan di gereja atau rumah Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita akan baca di dalam Malaiki 3 ayatnya yang ke-10. Malaiki pasal 3 ayatnya yang ke-10. Malaiki sebelum Matius, ya. Di dalam Malaiki pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu boleh baca di rumah, saya akan bacakan dari sini. Malaiki pasal 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin, puji nama Tuhan. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Ketika kita memberikan 1/10 daripada hasil kita, ketika kita memberikan 1/10 setiap bulan kepada gereja untuk kemuliaan nama Tuhan, maka tingkap-tingkap langit akan dibukakan dan berkat akan melimpah kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Namun jangan keliru. Wah, Pak Supri, saya itu pengusaha. Pekerjaan saya itu pengusaha. Bagaimana cara menghitung persepuluhan dari usaha saya? Kalau saya pegawai negeri enak, tinggal hitung saja. Gaji saya 15 juta, 1/10 itu 1.500.000 setiap bulannya, enak. Lah kalau saya pengusaha, bagaimana Pak Supri cara menghitungnya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika Bapak Ibu menjadi seorang pengusaha, jangan hasil total yang Bapak Ibu ambil perpuluhan. Kalau Bapak Ibu diambil dari hasil total, Bapak Ibu bisa tekor. Seorang pengusaha, dia itu berusaha, misalnya dia dengan modal 5 juta, dia mendapatkan penghasilan 10 juta. Ambil modalnya dulu, hasilnya 5 juta. Yang 5 juta inilah yang kita ambil perpuluhannya. Bukan hasil modal kita 5 juta, hasilnya 5 juta, total globalnya itu 10 juta. Bapak ambil yang 10 juta dari 1/10 juta. Bukan. Yang 5 juta hasil laba yang Bapak dapatkan. Itulah yang harus dipotong. Kemudian kalau kita mendapat hutang, Pak Supri, apakah kita harus juga memberi perpuluhan? Wah, repot ini. Kita sudah hutang,
kemudian hasil hutang itu kita ambil perpuluhan lagi. Hasil Anda untuk berhutang itu untuk Anda makan, untuk Anda buat usaha. Buatlah usaha dulu. Ketika usaha Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan sudah berhasil, ambillah 1/10, berikan kepada Tuhan. Karena apa? 1/10 itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita, bukan milik pendeta, bukan memilik hamba-hamba, tetapi itu milik Tuhan untuk perbendaharaan gereja, untuk perbendaharaan rumah Tuhan, untuk persediaan bagi fakir miskin, yatim piatu, janda tua. Berikan kepada mereka. Fakir miskin, janda tua, yatim piatu, mereka tidak mampu. Dia bisa diambilkan dari 1/10 itu yang sudah ada di perbendaharaan gereja. Kita berikan kepada mereka. Itu bukan haknya hamba Tuhan, tapi itu hak sepenuhnya milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, apakah boleh Pak Supri kita memberikan 1/10 melebihi daripada apa yang kita hasilkan? Tidak boleh. Harus 1/10 itu. Bapak Ibu punya gaji penghasilan 10 juta, 1/10-nya 1 juta. Ini yang Tuhan kehendaki. Ini karena ini bukan milik Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini milik Tuhan. Ini yang harus dikembalikan kepada Tuhan. Ketika kita mengembalikan 1/10 itu, maka tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Dan berkat Tuhan semakin dicurahkan dan dicurahkan. Bapak Ibu tidak rugi dengan memberi 1/10. Karena apa? Keran-keran berkat Bapak Ibu Saudara akan semakin dibukakan oleh Tuhan. Tingkap-tingkap langit dibukakan oleh Tuhan. Tidak boleh melebihi dari apa yang kita hasilkan. Kadang-kadang ada orang yang sombong. Hasil kita 10 juta, kita memberi persepuluhan 1.200.000, nggak boleh. Kita baca di dalam Ulangan 16 ayat 2 dan ke-17. Di dalam Ulangan, Bapak Ibu Saudara kasih di dalam nama Tuhan, kita akan baca bersama-sama. Di dalam Ulangan yang ke-16, ayatnya yang ke-17. Saya bacakan dari sini, Bapak Ibu boleh mendengarkan dari rumah. Ulangan 16 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, sekali lagi saya bacakan. Tetapi masing-masing dengan sekedar mempersembahkan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Yang sesuai. Kalau kita hasil kita 1 bulan 5 juta, jangan Bapak Ibu memberi persembahan ke gereja itu lebih daripada itu. 1/10-nya tidak boleh. Harus pas. Tidak boleh lebih. Tidak boleh kurang. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau sudah ada yang memberikan persepuluhan, puji nama Tuhan. Kalau belum ada yang memberikan 1/10 dari hasil kita, mari kita akan belajar. Karena apa? Dengan memberi 1/10 dari hasil kita, maka tingkap-tingkap langit akan dibukakan oleh Tuhan. Semakin hari semakin melimpah dan melimpah. Karena itu 1/10 itu untuk kemuliaan nama Tuhan. 1/10 itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kemudian yang kedua adalah
persembahan kolekte. Persembahan kolekte atau kebaktian. Persembahan kolekte atau kebaktian ini itu setiap minggu. Nggak boleh dioprol. Nanti dioprol 1 bulan sekali. Nggak boleh. Persembahan kolekte atau persembahan kebaktian itu diadakan setiap kita kebaktian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mengapa kita harus memberikan setiap persembahan di kolekte ini? Karena persembahan kolekte itu nanti akan dikumpulkan oleh bendahara gereja, oleh bendahara rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan rohani, untuk pembangunan gereja, untuk acara-acara rohani yang lainnya, untuk Paskah, untuk Natal, dan untuk sebagainya, yang sifatnya adalah kegiatan